Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di program Idea Clubs Malang Pusku Media. Kali ini berjudul Partai Politik Otak-atik Paslon. Viewers yang asik, tonton terus Idea Clubs Malang Pusku Media yang selalu hadir menemani dan memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Saya sapa dulu, sudah hadir di studio Malang Pusku Media Bang Jos Da Silva. Selamat sore Bang. Selamat sore. Gimana kondisinya? Oh, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Ini dalam rangka Habit Roadshow ya? Iya. Nah, kita kedatangan tamu Bang, kita panggilnya Bang. Bang aja, akrab. Jos Da Silva. Ya, ini mantan wartawan, penulis buku juga, kemudian calon doktor konsentrasi ilmu politik Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga sebelumnya sudah sangat lama di pertama Panwaslu. Iya, Bawaslu. Hampir 15 tahun Bang. Hampir ya? 15 tahun. Hampir 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun itu sudah ngelontok berapa ya? Sudah ngelontok sekali. Nah, dan yang terakhir ya Bawaslu 2018-2023 ya. 23 kemarin. Kenapa nggak nyalon lagi tuh Bang? Masih ada. Sudah berhenti ya. Ada regenerasi. Oke. Nah, mau mengarah ke ini berarti terjun politik ya. Nah, saya jadi sebagai konsultan politik aja. Jadi terakhir beliau sekarang berposisi sebagai Direktur Analisis Politik dan Otonomi Daerah. Nanti beliau akan mengungkap banyak hal tentang pilkada yang sekarang menuju proses hangat-hangatnya dan panas-panasnya ini Bang ya. Sedang membara. Bang, Idea Club Malang Pusku Media ini berangkat dari gagasan CEO Malang Pusku Media Pak Juniarno Joko Purwanto dan juga Pak Dirut Judarno Seman. Tulisan-tulisan di Idea Malang Pusku Media kemudian diangkat ke visualisasi ini, ya, ke podcast ini, biar harapannya tidak hanya dibaca, tetapi bisa disalurkan, didengar dan di audio visualkan. Bisa dijelaskan Bang, kenapa mengambil judul Partai Politik Otak-atik Paslon? Itu karena gini, saya waktu itu melihat ini kan baru mulai pembukaan pendaftaran calon-calon ya istilahnya bakal calon lah, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil wali bupati Semalang Raya ya, Semalang Raya. Jadi saya melihat, saya akan melihat itu ada berita-berita ya, saya melihat mengamati berita di Malang Pusku Media, di segala berita semua, dan di WA group. Nah, saya bilang, wah ini kan, saya coba tes ke Jakarta. Saya kan ada link ke Jakarta, ke partai-partai itu ada link saya tanya. Ternyata di Malang Raya ini sangat ruwet sekali, sangat ruwet. Sehingga saya membuat judulnya itu bahwa partai politik utak-atik paslon. Karena paslon yang sudah dipasang dibongkar lagi, dibongkar lagi. Jadi utak-atik dia. Gitu. Sampai final nanti ya. Nah, ini masih belum juga, karena ini belum masih tahap pendaftaran. Ya, kalau di Batu ada sekitar berapa ya? Kalau kita ambil yang lama-lama aja, yang popularitasnya itu Pak Didi Gatot Subroto, dia ambil melalui Batu, PDB Batu. Terus ada juga Pak Wito, pengacara di sana, tapi kader. Terus ada Ibu Kade Kristianti. Nah, ini hari dia sudah kembalikan, tapi batasnya waktu tanggal 25 di sana. Batas waktu 25 itu dia mengembalikan lewat Zoom. Dari Jakarta tadi sore baru lewat Zoom. Dan ya itu yang pertama kali ya, saya kira terjadi di Indonesia. Karena Ibu Kade ada urusan karena Rakernas PDIP sampai tanggal itu, dan ada mendamping Ibu Puan ke Cina tanggal itu. Jadi padat sekali dia. Yang lain kembalikan pendidik kemarin ya, kembalikan pendidikan. Nah, terus di kota Malang Ini aneh sekali Kota Malang ini. Dari kader PDIP itu tidak ada yang mendaftar, hanya Pak Rohi, Daniel Rohi.
Dr. Daniel Rohi, anggota DPR di Provinsi Jawa Timur, yang dia kemarin ikut tapi tidak terpilih lagi. Dia yang mencalonkan. Maksudnya Ibu Dewanti tidak mencalonkan. Ibu itu sudah pasti. Sri tidak mencalonkan, kan tutupnya kan kemarin penutupan. Tetapi begini, pendaftaran itu bisa saja saya PDP ya. Saya bisa mengambil di Batu, saya bisa mengambil di Kabupaten Malang, ambil apa? Saya bisa juga ambil di DPD, bisa juga ambil DPP. Jadi bisa saja nanti DPP mengsaring, bisa saja orang yang tidak mendaftar, atau dia lihat kadernya, bisa saja Ibu Dewanti atau Ibu Sri Untari sama Ibu Dewanti tidak mendaftar, tapi bisa saja direkom oleh DPP. Semua bisa saja terjadi. Terus di kabupaten. Kabupaten ini kan Pak Sanusi, Pak Sanusi itu ada dari PDP, tapi dia juga Pak Gunawan, Pak Gunawan juga maju. Pak Gunawan ini kan dua orang kader PDP yang bagus. Tadi sengaja supaya pada Pak Didik ke Batu, tapi Didik bertabrakan dengan Pak Punjul. Pak Punjul 2 kali wali kota, sekarang harus masuk di wali kota. Pak Punjul, terus ada Krisdianti. Jadi makanya Pak Didi geser ke Kabupaten Malang. Tapi prinsipnya, kalau saya dengar informasi prinsipnya itu PDIP itu di kabupaten dia harus ambil N1, di kabupaten N1, di Batu harus N1, di Malang, Kota Malang N2. N2. N1-nya siapa? Terserah dari partai mana saja. Ini sementara mereka koalisi. Kemarin itu ada ada klub yang membentuk itu, ada PKB, Nasdem dan segala macam itu ada bentuk, itu ada sekitar 17 suara ya, 17 suara. Tapi masih belum real, karena semua itu akan menentukan DPP. Tapi aspirasinya dari bawah itu memang diperlukan aspirasi. Juga bisa, istilah saya itu naturalisasi. Naturalisasi itu bisa saja dalam politik itu bahwa orang yang bukan partai tapi dicalonkan oleh partai. Itu naturalisasi. Gitu. Oke, Bang. Tadi sudah diberikan gambaran otak-atiknya. Kalau menurut analisis, terus kemudian kajian-kajian yang sudah Bang Jos lakukan, bahkan kemarin saya sempat dengar Bang Jos juga membuat polling ya. Survei tentang calon wali kota, calon bupati yang kira-kira kredibel dan juga layak dipasangkan. Kalau dibikin ini otak-atik versi Bang Jos, siapa kira-kira yang nanti akan lolos atau kemungkinan besar akan mendapatkan rekom, baik itu dia mendaftar melalui partai ataupun yang tadi Bang Jos naturalisasi tadi di Kota Batu siapa? Artinya minimal tahu ada 2 pilihan atau pasangan atau di Kota Malang juga siapa? Di Kabupaten Malang siapa, Bang? Jadi gini. Saya mulai dari Kota Batu dulu ya. Kota Batu. Kalau lihat Pak Didi dengan Pak Punjul sama Pak Ibu Krisdianti, saya melihat otak-atik saya, itu Ibu Krisdianti bisa mendapat rekomendasi karena dia DPP dan dia bekas anggota DPR. Dan dia punya masalah, sementara masalah itu dengan internal itu bawa ke Mahkamah Partai. Masalah itu sama. Jadi tidak ada masalah, makanya ada bargaining, terus dia bisa diplot karena dia orang Batu, orang Batu, lah ya. Dan dia mendapat kemarin tuh suaranya itu dari 15.000 turun 10.000, tetapi dia orang Batu. Jadi kalau Ibu Dewanti tidak masuk ke Batu, berarti dia. Sekarang dia harus mencari paling kurang ada paket dari Jakarta itu PDIP dan Gerindra. Satu paket PDIP wajib itu, Bang. Itu satu paket itu, tapi tergantung dari setempat.
bisa berubah. Tapi kalau tidak, berarti Gerindra. Sekarang Batu Gerindra. Gerindra diambilnya Ibu siapa? Pas apa namanya? Eli wakil ketua DPR. Sekarang ya. Itu bisa saja. Itu kan orang dari dalam. Bisa saja dia mengambil naturalisasi dari orang luar. Orang luarnya masih belum tahu. Karena beliau sendiri belum pegang rekomendasi. Semua belum pegang rekomendasi. Nah, itu. Pak Punjulnya? Pak Punjul dia ke DPR nanti. Jadi oh, sudah masuk ya. Sudah DPR. Sudah plotnya antara ketua atau wakil ketua. Oh, berarti artinya kemungkinannya Pak Punjul itu sudah diberikan jatah masuk DPR aja. Semua itu bagi-bagi. Sedangkan di Kota Malang ini kan bisa saja kalau saya bilang kuda hitamnya itu dari PDP, terus itu PKB. Di sana juga ada PKB Pak di Batu tadi. PKB dengan PKS. PKS itu ada 5 kursi. Nah, PKB itu juga persaingan. PKB-nya ada, PKS-nya ada. Kalau ada itu berarti Krisdayanti berhadapan dengan PKB dan PKS. Maka di sana cuma hanya 6 suara, 6 kursi sudah bisa mewakili. Nah, jadi persaingan. Apakah semua PKS? Karena saya dengar kemarin kalau Krisdayanti maju, katanya ke pasal-pasal partai lain yang lain sudah bukan keteter, tidak mau, tapi tidak mau bersaing lah gitu. Nah, itu berkoalisi. Siapa tahu bisa melambang dengan lumbung kosong Krisdayanti. Siapa tahu ya, bisa terjadi. Tapi kalau lumbung kosong itu seperti di Kediri, kota Kediri, itu terjadi dengan lumbung kosong. Nah, bisa. Pilkadanya nggak menarik. Tidak menarik itu. Secara demokrasi tidak menarik. Tetapi secara menang atau tidak menang menarik. Karena saya tidak berhadapan dengan paslonnya dan kompetitor yang lain. Nah, sedangkan di Kota Malang. Kota Malang ini saya lihat ini PJ ini kan dipinang-pinang, bukan dia meminang, tapi dia dipinang-pinang oleh. Dipinang berapa partai Bang? Saya kira kemarin itu ada sudah 3 partai, partainya sudah 18 Abang kan suara. Dekat itu kan? Dulu saya di kabupaten dia tapi ini saya jaga jarak. Berarti ini informasinya A1 ini Bang? Bukan ya. Jadi partai mana saja Bang? PJ. Sekarang PDP kan sudah bisa maju sendiri, 9 kursi kalau di kota. Nah, itu dia bisa ambil N2. Sekarang PJ-nya ambil dari partai mana? Bisa saja dari Nasdem, karena ada 3 suara, ya. Bisa saja dari PKS, PKS ada 7 suara. Bisa jadi PKB, ada 8 suara. Bisa. Tetapi Pak di Kota Malang. Gerindra nggak masuk. Gerindra bisa. Gerindra itu ada klub yang kemarin itu, apa yang kemarin itu saya lupa. Itu bisa juga Nasdem masuk di situ, PAN juga bisa masuk. Koalisi berarti. Koalisi. Nah, tetapi Pak jangan lupa Pak, ada kuda hitam yang hasil survei saya itu Pak Tabrani. Pak Tabrani itu ASN sekarang dia jabat terakhir, sekarang staf ahli bidang hukum di Pemkot Malang. Nah, itu dia digadang-gadang partai mana? Digadang partai ini yang saya tidak tahu udah partai apa, tapi hasil surveinya dia. Tapi informasinya yang Abang dengar sudah daftar apa belum Bang? Daftar, dia punya relawan yang mendaftar. Oh lah ya, sudah mendaftar di mana? Di PKB? PKB, PKS, sama PSI. PSI, PKS, PSI itu dia mendaftar. Nah, itu dia mendaftar. Tapi ini juga menjadi bisa kuda hitam. Nah, jadi kalau PDP juga umpama dia Dr. Daniel Drohi, karena dia kan pengampuh dan dia wilayah Malang Raya gitu. Malang Raya itu dia bisa masuk. Itu. Gitu. Berarti kemungkinan besarnya mengarahnya berarti PDIP akan mengambil PJ. Kalau analisisnya apa? Iya, PJ. Berarti N2-nya bisa dari tadi itu PKS sama bisa. Nasdem. Terus tapi PJ bisa saja diambil oleh partai yang lain, partai kecil. Supaya PDIP bisa masuk jadi N2. Gitu. PDIP rela Bang jadi N2? Iya, kalau di Kota Malang rela. Dia rela analisanya.
Rela. Ke politik dia harus menganalisa. Jadi Kalau kalau PDIP N2 rela N2 siapa Bang yang N2-nya? N2 itu bisa saja Pak Untari, bisa saja Ibu Dewanti, bisa saja. Kalau misalnya PJ itu diambil partai lain, dimasukkan dari partai lain. Terus posisinya Abah Anton ini kan masih masalah kendala pada putusan MK Mahkamah Konstitusi pas 56 tahun 2019. Itu masih masalah. Tapi semua partai siapa saja yang melamar terima. Itu prinsipnya terima. Nanti di partai itu kan ada bidang legal standingnya, ada bagian hukumnya menganalisa apakah ini sudah layak, sudah pantas dengan standar hukumnya. Nah, itu baru masuk ke pendaftaran. Gitu. Tapi semua partai orang itu narkoba kok, nggak boleh, ada korupsi kok, pidana kok. Yang penting dia mengumumkan di media massa. Tapi itu ada standingnya, ada analisa. Nah, nanti mungkin berikutnya kita bahas tentang Abah Anton. Gitu. Oke, siap. Bang, berarti ini kembali ke tadi. Ada satu nama yang belum Abang sentuh di Kota Malang. Oh, Cahyo. Bukan. Mantan wali kota sebelumnya, Bang. Oh, Setiaji. Setiaji. Gimana? Setiaji itu dia kan pimpin demokrasi. Gerakannya jangan-jangan diam-diam silent ya. Dia di Demokrat. Ya. Dia kan ketua Demokrat. Dia tuh 3 suara. Dia masih cari lagi sekitar 6 suara. Masih 6 suara. Kemana, Bang? Arahnya kemana? Saya lihat kemarin itu ada bermain. PKS, ke Nasdem, ke dia bermain Gerindra. Kemarin itu ada ke Nasdem. Nasdem, ke PAN, ke PKB. PKB. Apakah nanti dengan Pak PKB bagaimana? Belum tahu. Tapi kemarin nggak sempat daftar, Bang, ya, ke PKB, Pak Sutiaji? Belum daftar? Belum. Sudah ditutup belum? Saya nggak tahu. Belum tahu. PKB. Tapi kalau kemungkinan, kalau hitung-hitungan politis, Bang, Abah Anton sama Pak Sutiaji kira-kira lebih bisa diterima mana oleh partai politik? Kita tidak membahas secara hukumnya karena itu akan masih sangat debatable ya. Artinya Abah Anton sudah berkeyakinan, kemarin di podcast kita juga sudah tidak ada masalah. Di podcast Malang Pusku Media sebelumnya di Pusku Berdialog sudah belak-belakan lah soal ininya, dan dia juga menyatakan akan mendaftar ke beberapa partai gitu kan. Nah, tapi peluang besar Abah Anton misalnya ini dihitung-hitung, Abah Anton sama Pak Sutiaji ya, itu kira-kira kalau pengamatan Abang siapa yang paling kuat? Kalau popularitas dan elektabilitas itu saya lihat itu pada Abah Anton. Terlepas dari persoalan yang menyangkut hukum itu terlepas itu. Berarti Abang secara normatif atau secara tidak tersirat itu menginginkan nggak Abah Anton itu maju? Abah Anton kalau dari posisi Sutiaji dan Abah Anton, kalau dari kita analisa politik, Abah Anton. Tapi Abah Anton, apakah kendala di keputusan MK 56 tahun 2019 itu, makanya waktu saya podcasting di satu tempat, saya sarankan pada penasihat hukum daripada Abah Anton konsultasi sama Mahkamah Konstitusi supaya waktu mendaftar jangan energi keluar, tenaga keluar, biaya keluar gitu. Oke. Bang, kabupaten Bang belum disentuh Bang. Kabupaten ini Pak Sanusi dan Pak Gunawan satu partai. Sudah, kalau satu partai kan enggak apa-apa. Kan dia kan naik 1 kursi. Dari 12 naik ke 1 jadi 13 kursi. Sudah bisa, karena di sana perlu 10 kursi. Sudah jadi. Nah, tapi kalau saya lihat Abah Anton kemarin terpisah dari Pak Didi, tapi Abah Anton ini Abah Sanusi itu menjadi catatan untuk partai PDIP karena dia waktu undangan dari PKB untuk calon-calon kepala daerah dia ikut tanpa pemberitahuan kepada DPD, DPC. Itu jadi catatan apakah dia masih bisa dibaca. Tapi dia kalau itu dia lari ke PKB. PKB sudah ada Ibu Latifah
Latifah dia sudah mendaftarkan, dan pendaftaran Latifah itu kemarin pendaftar memasukkan itu didampingi oleh artis dari pengurus PKB pusat. Nah ini jadi ada tanda-tanda. Nah, terus kita tahu semua, ini bukan rahasia lagi bahwa Ibu Latifah itu adalah tante dari Pak Muhaimin. Ini bukan apa. Dan waktu dulu masuk ke pilkada Kabupaten Malang, karena Pak Muhaimin minta Ibu Latifah. Nah, setelah Ibu Latifah harus mengundurkan diri dari DPRD dia harus mengundur diri. Jadi Ibu Latifah. Nah, sekarang Ibu Latifah sudah menggandeng dengan Dewa Nataprosa. Dewa Nataprosa dari Nasdem. Dari Nasdem. Kalau ini kuat, berarti Pak Gunawan tinggal Pak Gunawan dengan Pak Sanusi. Tapi ada isu Pak Gunawan tidak mau dengan Pak Sanusi. Pak Sanusi pun tidak mau dengan Pak. Ini politik ya, isu yang berkembang di dalam, tapi kalau Pak Sanusi sendiri, menurut analisa Abang lebih condong ke siapa, Bang? Kalau figur langsung figur aja. Figur ya bisa ambil partai kecil. Kalau dia tidak terima PDP, siapa? Yang kalau versi Abang sosoknya itu siapa? Kalau misalnya akan berhadapan sama Bu Latifah dan Dewa ini, kalau mau dia ambil PKB, dia harus PKB. Tapi Pak Kolik. Tapi Ibu Latifah sudah ada di situ, udah bisa, gitu. Dan memang sekarang ini 3 Kabupaten Malang Raya ini krisis kepemimpinan. Tidak ada calon-calon yang kuat bisa berhadapan, gitu loh. Kabupaten Malang harapnya Pak Sanusi dengan Pak Didi PDP. Terus Pak Didi masuk PDP, Pak Unggul masuk juga dari Nasdem ya, dari Gerindra yang masuk. Tapi akan keluarnya tuh paling kurang itu tiga paslon. Berarti ada kemungkinan Sanusi Didi jilid 2 akan terulang, Bang? Bisa terjadi. Kalau misalnya di Kota Batu, geser, misalnya nanti yang mendapat rekom, terus kemudian sudah mentok, tidak ada calon lain, ngambil Kholik nggak bisa karena ada Latifah sama Dewa misalnya, karena keputusan DPP, akan kembali lagi. Bisa. Sekarang tinggal mau Pak Didi mau enggak. Sebab Pak Didi geser ke kota juga, ada informasi bahwa itu kursinya jatahnya itu bakal Ibu Dewanti atau Ibu Untari. Tapi Ibu Dewanti apakah dia mau dengan PJ dia jadi wakil? Karena dia sudah pernah wali kota. Tapi politik bisa saja, bisa saja terjadi, gitu. Politik bisa saja terjadi, gitu. Politik bisa saja terjadi. Oke, Bang, ini sesi terakhir ya, sebelum kita menutup sesi Idea Club Malang Pusku Media berjudul Partai Politik Kota Atik Paslon ini. Ada satu pertanyaan yang mungkin harus dijawab Bang Jos. Kalau PJ maju, Bang, di Pinang, ya kan, kemudian harus melamar. Tadi ada juga Pak Tabrani, yang posisinya statusnya ASN. Abang pasti sudah sangat berpengalaman lah soal pengawasan, ya kan. Prosedurnya itu bagaimana, Bang? Kapan PJ itu harus mundur kalau misalnya dia di Pinang dan mendaftarkan di Bursa Pilkada 2024. Begitu juga tadi dengan Pak Tabrani yang sudah mendaftar, itu bagaimana, Bang, posisinya, Bang? Jadi gini, Pak, jadi kalau menurut saya analisa ASN dengan PJ, karena PJ ini kan ASN ya, ASN yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sebab dulu kan Sekda, jadi jabatan Sekda itu tetap dia masih miliki. Jadi khususnya dia sebagai PJ. Sekda, jadi sama Sekda di sana masih PJ Sekda, tidak bisa langsung Sekda definitif karena dia dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023 itu bisa dipilih 1 tahun bisa dipilih lagi, jadi makanya dia kembali ke sana dia bagi
sekda juga. Nah, jadi dia harus begitu. Nah, sedangkan ASN ya, dia melekat diri dari ASN. Nah, Pak Tabarani juga ASN, Tabarani juga ASN. Kalau menurut undang-undang, ya undang-undang yang dulu ada nomor 41 tahun 41 Mahkamah Konstitusi 41 tahun 2014 ya. Itu 41 itu menyatakan ASN itu pada saat penetapan. Oh, penetapan. Pada saat penetapan baru mengundurkan diri. Sama dengan Undang-Undang 10. Undang-Undang 10 di pasal persyaratan itu pasal 40 berkali persyaratan atau pasal 70 pasal 7 di huruf G itu juga pada saat pendaftaran. Sedangkan di Undang-Undang ASN yang dia pakai MK pakai itu waktu dulu nomor 5 tahun 2014 itu pada saat mendaftar beda. Nah, masa mendaftar. Tapi kalau kita ambil legal standingnya, ambil yuridisnya, berarti kita memakai MK. Nah, pengalaman saya dulu. Penetapan berarti? Iya, penetapan. Tetapi undang-undang ASN itu ada juga PP 42 tahun 2004 tentang korps itu dia harus mengundurkan diri. Nah, jadi undang-undang ini kan saling tumpang tindih. Tapi kalau dalam pemilu kita harus pakai MK. Undang-Undang 10 tahun 2016 ya. Undang-Undang 2016 tentang pemilihan gubernur, kepala daerah dan wali kota dan MK itu pegang. Kalau pemilu, kalau di luar pemilu silakan ASN. Nah, jadi pakai. Nah, itu pengalaman saya dulu waktu itu tahun 2020 itu kita pegang itu. Kita pegang peraturan itu. Berarti Pak PJ kalau misalnya ini menurut Abang waktu yang pas dan tepat sesuai dengan undang-undang itu kapan harus mundur? Kalau Pak Tito omong yang kali lalu bahwa 6 bulan sebelum hari pencoblosan. Berarti mulai Juni. Ya. Tetapi kemarin dia diomong lagi sekitar 30 sampai 40 hari sebelum pendaftaran pilkada. Pendaftaran 22 wali kota. Akhir Agustus ya pendaftaran. September 22 September. Jadi nasal itu terus nanti Oktober langsung sudah mulai kampanye. Nah, jadi pendaftaran. Pendaftaran itu sudah mulai data. Kalau kita di bawah seluruh KPU dulu, pendaftaran boleh. Yang penting surat keterangan, surat permohonan pengunduran diri dulu. Waktu penetapan dia, waktu menjadi peserta pemilihan, itu dia harus dilampirkan dengan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang. Oke, berarti masih lama Bang ya? Berarti kalau misalnya makanya kemarin sempat ditanya teman-teman wartawan juga termasuk wartawan Malang Pusku Media, jawabannya belum. Karena PKPU mengatur tentang pendaftaran gubernur, bupati, kepala daerah belum keluar. Makanya Mendagri juga harus konsultasi sama Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut informasi yang Abang dengar atau Abang sadap dari berbagai sumber, Pak PJ ini mau Bang? Kalau tanda-tanda itu pasti PJ mau, dia mau daftar lagi. Kalau tadi tanda-tanda ya. Apa Bang tanda-tandanya Bang? Tanda-tanda itu karena semua partai sudah datang ke dia. Apa partai mana saja? Itu partai tidak bisa rahasia. Partai sudah ketuk pintu lah gitu loh. Biar viewers dan penonton Malang Pusku Media tahu Bang. Nah, jadi dia sudah partai banyak lah, partai semua lah datang dari dia, ketua partainya. Yang pasti PDIP juga meminang. Ya. Kalau PDIP dia tidak meminang, dia akan memasukkan dia punya calon nomor 2. Tapi dia strategi, nanti Pak PJ diusung oleh partai lain supaya jadi satu. Apakah dari Nasdem, apakah dari lain-lain. Nah, itu. Berarti saat ini bisa dikatakan Pak PJ itu bukan milik PDIP dalam tanda kutip. Loh, dia bukan kader PDIP. Iya. Memang bukan kader PDIP, tapi kan
beliau menjadi PJ itu kan diusung oleh PDIP, Bang. Bukan diusung PDIP, diusung oleh pemerintah daerah, DPR. Bukan. Diusulkan kalau nggak salah, Bang. Diusulkan oleh DPR. Nah, tidak boleh afiliasi kepada salah satu partai. Ya. Nah, jadi diusung pegawai negeri. Jadi diusung itu oleh DPRD yang usung dia. Nah, nah, jadi saya kira Pak PJ ini juga bisa masuk. Juga Pak Tabrani juga bisa masuk ke PKB atau PKS. Karena dia sudah mendaftar di PKS dan PKB. Itu. Ada nggak calon yang belum pernah tersebut atau dibicarakan di ini yang Abang bisa sampaikan pada forum ini? Kalau ada ya. Siapa tapi yang mungkin jadi masuk itu ada yang dari ASN itu banyak sebenarnya. ASN itu banyak. Dibidik apa memang mau mencalonkan? Dibidik dan dipencalonkan. Jadi selain Pak Tabrani? Iya, partai-partai lain itu ada minta. Tapi mereka masih itulah harus ada rekomendasi dulu. Mereka mengusulkan pengunduran diri, tapi kalau rekom tidak keluar, sama saja. Nah, ada yang masih 3 tahun, ada yang masih 4 tahun, ada yang masih, kalau Pak Tabrani 1 tahun depan, kalau Pak PJ 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Nah, jadi kalau PPJ, saya kira nanti di Malang nanti ada 3 paslon nanti akan. Di Batu juga ada dua, sedangkan di kabupaten ada 3 nanti bisa masuk paslonnya nanti. Berarti 3 pasangan atau 3 pasangan ya? Nah, Batu 2. Oh, kabupaten 3, kota 3, Batu 2. Nah, 3 tambah dengan perorangan 1 nanti. Nah, perorangan masih ini kan 2. Ya, masih klarifikasi. Ya, masih saya kira nanti di Pak Cahyono bisa masuk dia, bisa masuk. Nah, itu berarti 4. Oke. 4 gitu. Tapi semuanya masih ini, Bang ya, masih sangat dinamis. Sekarang partai itu kenapa saya jadi judul utak-atik? Karena itu masih mencari. Karena kader kita semua dari partai politik itu kurang. Ya. Kurang. Gitu. Oke, Bang Jos. Perbincangan kita harus berakhir karena durasi Malang Pusku. Tidak terasa ya? Ya. Idea Club Malang Pusku Media sudah semoga sukses ya. Idea Club ya. Paling tidak tema hari ini sangat menarik. Bang Jos sudah menulis dan mengotak-atik partai politik, otak-atik paslon. Tadi Bang Jos menyimpulkan di Kota Batu juga masih sangat dinamis, di Kabupaten Malang juga begitu. Kota yang paling dinamis. Nah, kota yang paling dinamis kata Bang Jos. Di kabupaten bakal ada 3 pasangan calon, di Kota Malang bahkan 4 plus perorangan, dan di Kota Batu 2. Kita akan terus ikuti perkembangannya, ya kan? Para viewers yang asik, kita akhiri. Terima kasih Bang Jos. Oke, terima kasih. Dalam diskusi podcast Idea Club Malang Pusku Media. Kita ketemu di edisi selanjutnya. Idea Club Malang Pusku Media asli Korane Arek Malang.